Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih teman-teman telah klik video ini. Dan saat ini atau di video ini kita akan membahas tentang novel Tangisan Rembulan, teman-teman. Dan penulisnya juga sudah hadir di tempat ini. Terima kasih banyak telah berkunjung ke sini. Dan kita tidak perlu basa-basi, teman-teman. Langsung saja kita tanyakan Tangisan Rembulan. Ini kenapa ini Tangisan Rembulan? Kenapa bukan tangisan matahari? Kenapa harus rembulan? Iya. Oke, silakan. Ya, awal COVID memang banyak yang sering bertanya, kenapa Iya. tangisan rembulan? Hmm. Kenapa dengan tidak judul lain? Iya. Sebenarnya ini ada satu peristiwa kenapa sampai tangisan rembulan. Jadi saya terilhami dari seorang sahabat, seorang teman senior menulis. Iya. Namanya adalah Pak Adire Soto. Iya. Soto Adire. Dia orang Parepare. Hmm. Usia saya dengan beliau jauh. Iya. Dia orang sastra memang. Iya. Sering menulis dan ini tulisannya adalah saja. Judul bukunya itu adalah Aku, Kau dan Rembulan. Iya. Saya banyak bertanya, kenapa sampai Aku, Kau dan Rembulan? Jadi satu saja itu dia jelaskan. Iya. Inilah intisari dari Aku, Kau dan Rembulan. Iya. Nah, mendengar sahabat saya itu bercerita, Iya. saya pun terilhami Iya. tentang tulisan yang sementara saya buat. Iya. Wah, kalau alurnya seperti itu ya cocoknya ini Tangisan Rembulan. Iya. Karena cerita ini sangat pedih. Ya, sangat pedih. Ya, membuat orang mudah. Ya, mudah tersentuh. Iya. Iya. Mudah baper, teman-teman. Iya. Ya, sebelum launching kemarin ada beberapa orang yang saya bagikan dan alhamdulillah semua merespon. Iya. Habis ini dicubit. Iya. Kenapa sedih katanya? Oh. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak suka dengan baper, sebaiknya jangan baca buku ini. Baca. Karena bukunya seringnya bikin baper. Oke, dilanjutkan. Iya. Dan kisah ini sebenarnya berawal dari kisah nyata ya. Kisah nyata. Iya, kisah nyata. Hari itu saya cerita dengan imam desa. Iya. Kebetulan teman saya juga sering banyak bertanya. Iya. Dia ceritakan satu peristiwa proses-proses pernikahan. Nah, ini yang menarik ini. Iya. Saya sampai sebulan terus intens siang malam di rumahnya cerita tentang bagaimana prosesnya, bagaimana. Itulah hasil cerita-cerita itu yang diceritakan, maka kemudian saya tuangkan dalam tulisan. Maka terbitlah buku Tangisan Rembulan ini. Nah, ini butuh berapa lama proses penulisannya? Kalau untuk buku Tangisan Rembulan itu sampai 3 bulan. Luar 3 biasa. bulan. Ya, karena setiap kali saya bertanya, Iya. teman pulang saya tulis lagi, sepulang saya tulis lagi. Tapi tidak terasa ya, Jadi 3 bulan. Jadi buku ini ditulis dengan proses yang panjang karena memang membutuhkan data-data yang akurat. Karena ini kan di sini semuanya kisah nyata, gitu teman-teman. Nah, ini banyak orang-orang yang bisa menulis dan naskahnya sudah ada, tapi dia tidak tahu bagaimana untuk membukukan naskahnya. Oh iya. Nah, ini bagaimana prosesnya untuk menuju ke situ? Iya. Terkhusus di naskah ini, terkhusus untuk buku ini, Iya. kebetulan ada saya panggil teman Dapas, Iya. saya panggil guru saya menulis, mungkin lebih tepat. Iya. Namanya Arul. Iya. Arul itu Arul Pandrita. Arul Pandrita. Wah, legend itu, legend. Mudah-mudahan dia menonton video ini. Arul Pandrita. Dialah yang berperan banyak di buku ini. Mulai dari proses Editing. Iya, layoutnya. Segala macam. Dan saya juga banyak belajar sama beliau tentang bagaimana lebih halus menyampaikan, Iya. lebih nyaman. Itu sama Arul Pandrita.
Jadi buku ini sebenarnya saya mau kemarin saya mau persembahkan ke beliau. Mau persembahkan ke beliau bahwa ini adalah hasilnya. Iya, jadi payahnya selama ini memperbaiki. Iya. Nah, setelah dari situ kemudian saya hubungi teman di Makassar, kebetulan seorang penerbit. Iya. Yang dia beberapa karya yang dia terbitkan juga. Iya. Ya, sama seperti proses-proses biasa, saya kirimkan naskahnya, kemudian untuk administrasi penerbitan dan lain-lain. Iya. Nomor register NISN. NISBN. Iya. Dia sendiri yang Urus. bantu saya. Sampai terbitlah buku ini. Ini setelah pengiriman naskah ke penerbit, ini butuh waktu berapa lama sampai bukunya terbit? Tidak lama. Itu kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan. Yang lama biasa kalau buku itu memang melalui tahap editing. Iya ya. Ini kita kirim naskah jadi. Karena naskah editingnya itu disempurnakan oleh Harul Pandrita tadi teman. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa mengirimkan naskah mentah. Iya, naskah mentah. Nanti penerbit yang editing, yang layout. Oh gitu. Ini teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengedit, layout, termasuk editing cover. Oh gitu. Jadi semuanya bisa teman-teman. Jangan biarkan naskahnya berakhir di laptop, gitu ya. Harus dibukukan. Harus dibukukan. Nah ini lagi nih. Kenapa harus buat buku? Iya. Saya punya cita-cita. Iya. Saya punya harapan bahwa ketika nanti kita kan umur ini jalan Betul. terus. Kita sudah tidak ada ya, ada karya yang bisa dikenang. Ada karya yang bisa, apalagi anak cucu kita nanti bawa Iya. saya dulu. Betul. Gitu ya. Jadi kita harus berkarya agar kita tetap hidup. Tetap itu. Begitu yang penting teman-teman. Jadi itu tadi bahwa proses untuk ke penerbit sebenarnya Mudah ya. mudah. Jadi kan selama ini saya kepikiran ini ribet ini. Belum lagi desain covernya, iya, dan segala macam. Ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sangat mudah, menerbitkan buku itu mudah. Iya. Sangat mudah. Nah ngomong soal fee, ini juga penting ini bagi teman-teman yang mau menulis. Kendalanya juga di situ. Ini mereka juga termasuk saya ini tidak tahu berapa sih dana yang harus kita siapkan untuk membuat buku. Apakah harus puluhan juta atau variatif? Iya. Soal budgetingnya ini. Iya, betul. Itu tergantung dari berapa banyak, berapa Halamannya. plannya. Oh, eksemplarnya. Eksemplar berapa banyak. Nah, kebetulan ini ada yang sudah jilid ketiga. Ini kan ada yang sudah jilid ketiga ini untuk judul Tangisan Rembulan, karena semakin banyak permintaan. Pertama kita cetak sampai 500 eksemplar. Habis. Kemudian cetak lagi 500 habis. Cetak perbanyak 700. Berarti total sudah 1.700 eksemplar ya? Wah. Untuk judul, tak tahu ini saya selalu bertanya kepada pembaca. Iya. Ya responnya sama semua. Bikin baper. Bikin Jadi penting. Jadi ternyata ini saya baru tahu juga buku ini sudah terjual 1.700 eksemplar. Kurang 2 kan buku ini 2 sama saya. Untuk buku ini, Iya. sebenarnya ini kan kompleks juga ini yang kita kerjakan, karena saya juga banyak disupport sama beliau teman, sebagai kakak juga yang membimbing. Itu namanya Kak Syarif. Iya. Atau Syarifudin Aziz. Legend juga. Jadi ternyata di buku ini ada 2 legend nih teman-teman. Ada Syarifudin Aziz dan ada Harul Pandrita. Iya. Jadi mereka terlibat dalam pembuatan buku ini. Terlibat. Oh, keren teman-teman. Berarti ini pentingnya kolaborasi dalam berkarya. Betul. Jadi prinsipnya apapun karya kita, jika dikomunikasikan dengan sesama. Nah, ini mungkin sebagai pertanyaan kedua dari terakhir, bagi teman-teman yang ingin membuat novel,
sebenarnya apa yang harus dia siapkan? Maksudnya trik-triknya? Sebenarnya konsisten saja. Konsisten menulis. Konsisten. Maksudnya konsisten terhadap alur cerita. Konsisten saja bahwa karakter satu dengan yang lain harus beda dan harus konsisten sampai akhir. Seperti itu karakternya. Oh, sedikit tambahan ini, saya lihat di halaman terakhir. Nanti kita kasih lebar pertanyaannya. Ini di sini dituliskan bahwa, oh ya teman-teman, namanya Hamsir Usman. Naskah-naskah yang diterbitkan itu banyak sekali, mulai dari naskah teater, film pendek, kemudian naskah novel, banyak sekali lah. Ini saya mau tanya lagi, ini apakah memang pernah disekolahi ini? Maksudnya apakah memang pernah dipelajari secara khusus teknik penulisan novel, atau hanya belajar dari teman-teman internet dan lain-lain? Iya. Atau harus di bangku kuliah? Lagi-lagi saya di tahun berapa? Saya masih saya dapat undangan. Iya. Undangan sekaligus perintah. Itu datang dari Kak Syarifudin Aziz. Itu kirim saya ke ikut pelatihan menulis. Kebetulan itu pelatihan pembuatan film. Nah, ada Deddy Miswar di sana. Oh iya. Di Makassar. Di Makassar. Di kampus Unismu waktu itu. Oh iya. Nah, kebetulan kamarnya Deddy Miswar saya berhadapan. Oh iya. Berhadapan. Jadi saya pelajari bagaimana tabiatnya, kebiasaan yang lain. Iya. Saya mencari waktu untuk dekat. Iya. Akhirnya di suatu kesempatan kita makan. Di situ cair suasana. Iya. Akhirnya saya banyak bertanya dan di samping kita dilatih untuk menulis, saya bertanya khusus trik-trik yang lain dan dilatih di situ. Ada waktu yang singkat itu dilatih. Nah, itulah yang kemudian saya asah hari-hari, saya asah terus trik-trik yang diberikan sampai muncullah beberapa kali. Oke. Nah, ini lagi, haruskah mungkin jadi sebagian problem juga ini bagi teman-teman yang menulis. Apakah kita harus menggunakan ejaan yang disempurnakan, atau ya bebas saja? Maksud saya dari penulisan kayak seperti ini misalnya, lampu ruang keluarga menggantung lemah laksana mentari. Bisa tidak misalnya di ruang keluarga itu tergantung lampu ya? Bisa tidak seperti itu kalau menulis novel? Apa harus seperti itu? Kalau ini persepsi orang tentang novel itu kan macam-macam, menerjemahkan tentang novel itu macam-macam. Kalau untuk saya sendiri menulis utamanya novel itu, saya berusaha untuk menggambarkan, membawa si pembaca itu betul-betul berada di suasana itu, berada di lokasi itu. Berarti ini tergantung pemilihan diksinya ya? Oke, teman-teman. Jadi sangat menarik sekali bincang-bincang kita kali ini, walaupun agak singkat karena keterbatasan waktu. Jadi sebenarnya beliau ini berada di Bulukumba untuk urusan pembuatan film ya, pembuatan film. Cuma informasinya bocor ke saya, jadi saya harus saya harus culik dia ke sini teman-teman. Dan terima kasih banyak telah datang ke sini. Terima kasih banyak teman-teman telah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Saya Imin Damai dan Hamsir Usman mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.